Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika bersama saya Rofiatul Hasanah dengan NIM 126-204-202-126. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep kalkulus dan kombinatorika. Materi yang pertama adalah konsep kalkulus. Pada materi konsep kalkulus ini, kita akan membahas mengenai 3 submateri. Yang pertama fungsi, yang kedua limit, turunan, dan integral, dan yang ketiga konsep trigonometri. Yang pertama adalah fungsi. Sebagai istilah matematika, kata fungsi pertama kali digunakan oleh Gottfried Leibniz. Namun, hanya untuk menunjukkan nilai kemiringan kurva pada titik tertentu. Fungsi yang demikian kini dikenal sebagai fungsi turunan. Leibniz juga memperkenalkan istilah variabel, konstan, dan parameter. Johann Bernoulli memperkenalkan fungsi sebagai sebarang ekspresi yang menggunakan variabel dan beberapa konstanta. Demikian juga yang dianut oleh Euler. Jadi, ekspresi semisal x kuadrat plus 2x plus 1 juga disebut sebagai fungsi. Yang kedua, limit, turunan, dan integral. Langkah penting pertama perkembangan ide kalkulus dimulai oleh matematikawan Yunani. Zeno dari Elea mengemukakan 4 masalah yang berkaitan dengan ketakhinggaan. Masalah lain yang berkaitan dengan kalkulus diantaranya yang pertama masalah dasar kalkulus integral, di mana Eudoxus mengemukakan mengenai metode exhaustion atau metode melelahkan. Disebut demikian karena orang harus berpikir menghitung luas daerah dengan menghitung bagian demi bagian semakin kecil sehingga semakin mewakili daerah yang akan dihitung. Kemudian ada juga Archimedes yang menunjukkan bahwa luas daerah yang dibatasi parabola sama dengan 4/3 luas daerah segitiga dengan alas dan tinggi yang sama. Masalah integral lain yang dikerjakan oleh Archimedes yaitu menghitung luas permukaan dan volume bola, kerucut, paraboloida, dan hiperboloida. Masalah yang selanjutnya adalah masalah kalkulus diferensial atau turunan. Fermat menyelidiki tentang maksima dan minima dengan menganggap hal itu terjadi bila kemiringan terhadap kurva sejajar dengan sumbu mendatar. Sedangkan Descartes mengembangkan suatu cara menentukan normal atau garis yang tegak lurus kurva di suatu titik dalam bukunya yang berjudul La Geometrie. Sedangkan Barrow sendiri maupun Torricelli menggunakan masalah gerak benda dengan variabel kecepatan untuk menunjukkan kecepatan sesaat sebagai masalah turunan. Ilmuwan berpengaruh selanjutnya yang mengemukakan tentang kalkulus diferensial yaitu Newton. Ia menulis tentang teori fluxion pada Oktober 1696. Notasi dari Newton berupa bersesuaian dengan garis singgung kurva fungsi f x y sama dengan 0. Newton kemudian mengemukakan kebalikan masalah, yaitu bila diketahui x dan y, maka berapa nilai y? Newton lalu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara antidiferensial. Dalam pekerjaan ini terdapat pernyataan tentang teorema fundamental kalkulus. Leibniz menggunakan pendekatan yang telah mengarah ke analisis modern. Karena itu pula banyak lambang-lambang kalkulus berasal dari Leibniz, antara lain notasi dx, dy, dy per dx, dan notasi integral. Karyanya tentang kalkulus integral ini diterbitkan tahun 1684 dan 1686 dengan nama Calculus Summatorius. Dasar-dasar kalkulus modern mulai jelas lewat karya-karya dari Cauchy. Yang ketiga adalah konsep trigonometri. Penggunaan fungsi trigonometri bermula sebagai hubungan antara matematika dan astronomi berkenaan dengan trigonometri bola. Bila diberikan sebuah lingkaran, maka masalahnya adalah mencari panjang tali busur di hadapan suatu sudut pusat.
Tabel tali busur yang pertama dikenal dari Hipparchus, yang kemudian sering disebut sebagai bapak trigonometri. Pemakaian setengah tali busur dimulai di India, di mana dalam karya Aryabhata I terdapat tabel setengah tali busur dengan menggunakan nama Jya. Tabel yang serupa juga dihasilkan Brahmagupta dan Bhaskara II. Di dalam bukunya yang berjudul On the Motion of the Stars, Al-Battani atau Al-Battanius adalah orang pertama yang menyusun tabel dan memperkenalkan fungsi kotangan. Abu al-Wafa dikenal sebagai orang yang pertama kali menggunakan fungsi tangan dan menyusun tabel tangan dan sin dengan interval 15 menit. Studi trigonometri sebagai ilmu matematika pertama kali diberikan oleh Nasiruddin Al-Tusi dalam Treatise on the Quadrilateral. Bahkan dalam buku ini, ia untuk pertama kali memperlihatkan keenam fungsi trigonometri lewat sebuah segitiga siku-siku. Menurut Ocarnes dan Robertson, Al-Tusi merupakan orang yang pertama memperkenalkan aturan sinus. Konsep tangen dan kotangen sendiri lahir dengan jalur yang berbeda dengan sinus dan kosinus. Konsep tangen dan kotangen pada mulanya tidak berhubungan langsung dengan sudut, tetapi berasal dari perhitungan tinggi menggunakan panjang bayangan matahari. Regiomontanus atau Johann Muller menerbitkan buku berjudul The Triangulus Omnimodis yang dipercaya beberapa sejarawan sebagai buku lengkap pertama yang membahas trigonometri bidang. Materi yang kedua adalah kombinatorika. Buku pertama yang membahas mengenai kombinatorika secara jelas berasal dari peradaban Jain di India. Salah satunya yaitu buku berjudul Bhagati Sutra. Mahavira menulis rumus umum untuk banyak permutasi dan juga kombinasi. Pada buku Lilavati, Bhaskara menulis tentang permutasi dan kombinasi di bawah judul Angkapasa. Berikutnya buku kuno atau Qing yang memuat soal mengenai beberapa jenis heksagram yang dapat dibuat. Di Cina juga telah dikenal masalah mengenai teori graf, bujur sangkar ajaib. Nama Laosu adalah nama untuk bujur sangkar ajaib 33. Abraham bin Ezra telah menemukan bukti sifat simetri koefisien binomial. Sedangkan Blaise Pascal, Leibniz, Bernoulli, dan Euler termasuk peletak dasar-dasar kombinatorika modern. Jacob Bernoulli menulis Ars Conjectandi dan dapat dianggap sebagai buku pertama yang ditulis tentang kombinatorika. Pada abad ke-18, Euler mengembangkan masalah-masalah yang terkait kombinatorika. Ia mengembangkan untuk pertama kali teori graf saat memecahkan masalah 7 jembatan Königsberg, yang menjadi embrio ilmu baru yaitu topologi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.